di ruang Zoom untuk kuliah pengganti ya, farmakoterapi 2 yang seharusnya kita mulai di tanggal 17 Agustus. Sebelum kita mulai acara perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih. Ini yang bergabung 22 tapi bisa ini ya. Barengan po, ada pas barengan ini ya. Antar temennya ada yang barengan ya. Bentar. Saya izin off cam ya adik-adik. Ini saya stop share dulu. Saya masuk ke materi kita dulu ya. Sebentar. Izin share screen ya adik-adik semuanya. Oke. Hari ini adalah farmakoterapi 2. Farmakoterapi 2. Sebelum kita mulai untuk apa ya pembahasan mengenai materi hari ini terkait tata laksana mual dan muntah. Ini saya sedikit sampaikan terkait kontrak pembelajaran, jadwal dan juga sistem penilaian di farmakoterapi 2. Ini kemarin jadwal kita kan seharusnya di tanggal 17 Agustus, kita ganti hari ini. Kemudian ini nanti beberapa materi pembelajarannya, mulai dari tata laksana mual muntah, tukak peptik dan GERD, kemudian tata laksana glukoma, hepatitis, rinitis alergi, asma, PPOK, kemudian ISPA, TB, ISK, HIV/AIDS, kemudian malaria dan demam berdarah, pneumonia dan juga infeksi pencernaan. Nah, beberapa metodenya ada yang sedikit berbeda adalah di hepatitis, tata laksana hepatitis dan tata laksana HIV/AIDS itu nanti bentuknya adalah presentasi dan diskusi. Ya, kemudian yang tuberkulosis adalah project base dengan media informasi. Tetapi untuk project base dengan media informasi ini nanti tetap ada ceramah dan tanya jawab. Jadi eh, yang project base-nya dikumpulkan, tetapi tetap ada perkuliahan terkait TB. Nah, kemudian ini asesmennya. Jadi memang asesmennya meliputi kuis, kemudian project base tadi, project base learning tadi, kemudian ada case base, kemudian ada UTS dan UAS. Untuk kuis nanti persentasenya 5%. Jadi tiap dosen itu paling tidak akan memberikan 1 kali kuis. Jadi misalnya kayak saya kan 4 kali pertemuan, mungkin hanya 1 atau 2 kali aja, atau mungkin yang lainnya mungkin juga ada 1 kali gitu ya. Nggak harus setiap kali pertemuan tidak memungkinkan untuk semuanya kuis gitu ya. Kemudian untuk yang project base ini memang untuk tuberkulosis, nanti bentuknya video untuk pasien dan keluarga. Ini tadi jumlahnya ada 83 ya. 83 mahasiswa. Kalau sebelumnya dibagi berapa kelompok untuk farmakoterapi 1? Lupa ya. Kok ke sana. Lupa ya, farmakoterapi 1 kemarin dibagi jadi berapa kelompok? Karena kalau terlalu banyak orangnya juga eh, kita bagi jadi
kelompok kali ya. 10 kelompok nggak apa-apa ya. 10 kelompok, jadi masing-masing kelompok kira-kira 8 sampai 9 orang. Nanti kalau ada perubahan, saya sampaikan. Ini suara saya masuk nggak ya? Atau Dan mati masuk jangan-jangan? Ibu. Oke, masuk ya. Kalau yang farmakoterapi satu, ingat nggak dibagi berapa kelompok? Per kelompok berapa orang gitu maksud saya. Satu kelompok hanya 4 orang, Ibu. Oke, berarti eh 4 sampai 5 orang ya. Berarti nanti jadi berapa kelompok itu? Lumayan banyak ya. Nggak apa-apa lah, nanti biar ada apa? Biar lebih merata gitu, nggih. Biar semuanya berperan gitu. Jadi kalau yang tuberkulosis ini nanti bentuknya adalah video edukasi untuk pasien dan keluarga. Durasinya adalah 5 sampai 10 menit. Kemudian kalau yang case-based learning ini ada presentasi dan diskusi tadi adalah yang penyakit hepatitis dan HIV/AIDS. Bentuknya nanti PPT untuk presentasi. Kalau ini ada presentasi, kalau yang presentasi dan diskusi nanti nggak masuk ke UTS maupun UAS. Jadi hepatitis dan HIV/AIDS itu nanti tidak masuk ke materi untuk ujian. Nanti bentuknya PPT dan makalah. Kemudian untuk yang midterm itu semua materi sebelum UTS, kecuali yang presentasi dan diskusi. Kalau yang final exam juga semua materi setelah UTS, kecuali presentasi dan diskusi. Nah, ini paper template-nya. Nanti ada pendahuluan, epidemiologi, patofisiologi, gejala klinik, tata laksana terapi. Kemudian nanti kan akan ada kasus nih kalau untuk yang case base ini. Jadi akan diberikan kasus, diupload di Elok, nanti kalian download kasusnya, kemudian kalian kerjakan. Untuk papernya atau makalahnya itu tidak langsung ke kasusnya, tetapi ada pendahuluan, epidemiologi, patofis gitu ya, gejala klinik, tata laksana terapi. Kemudian baru masuk ke kasus dan analisis kasus dengan SOAP. Kalian udah tahu SOAP ya? Kok subjektif itu keluhan pasien. Kalau objektif itu dari pemeriksaan, misalnya pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan laboratorium ataupun pemeriksaan penunjang yang lain. Kalau assessment adalah penilaian yang dialami oleh pasien, misalnya apakah ada interaksi obat, ada DRP, ada pilihan obat yang tidak sesuai, dosis yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Kalau plan dari yang temuan tadi dari assessment, rencananya akan seperti apa, dan juga rencana monitoring. Kemudian nanti ada daftar pustaka, yang terakhir ada kontribusi kelompok. Seperti halnya sebelumnya ya, ada kontribusi tiap anggota itu kontribusinya berapa persen gitu. Oke, kemudian ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Permisi, Ibu izin konfirmasi. Jadi untuk Heeh. kelompoknya itu jadinya dibagi 10 anggota setiap kelompok atau mengikuti yang seperti Varter 1 kemarin ya Ibu, 4 sampai Mengi- 5 anggota. Oke, mengikuti seperti Varter satu aja ya. Baik Ibu, Dan apakah kalau ada memang ada alasan? yang tidak berkontribusi, boleh dituliskan tidak berkontribusi ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih, Dek. Ada yang lain mungkin? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan, ya. Selanjutnya itu kita mau ke eh, tadi sudah di sini. Sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Oke, kita masuk ke farmakoterapi mual dan muntah atau tata laksana mual dan muntah. Kalau sudah ada farmakoterapi satu, mestinya sudah tahu saya, nggih, sudah biasa, sudah tahu. Nama saya Vivi, saya dari Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Ini di sini ada perubahan tagline nih di UGM nih, jadi inklusif, self-reliant, and sustainable. Sustainable. Nah, ini mulai merakyat, mandiri, dan
berkelanjutan. Mah jadi ngenalin tagline yang baru ya. Kalau dulu lah, dulu kan apa, apa mengakar kuat menjulang tinggi ya. Nah itu, kalau sekarang berubah jadi ini. Oke, untuk learning objektif kita hari ini ada 7 pendahuluan, ada etiologi, fisiologi, patofisiologi, diagnosis, farmakoterapi, dan juga pasien care proses proses apa perawatan pada pasien. Yang pertama kita masuk ke introduction atau pendahuluan. Nah, sebagai pendahuluan ini kita mendefinisikan apa itu sebetulnya mual dan muntah. Jadi kalau mual dan muntah itu sebetulnya bagian dari self defense. Jadi sebenarnya pertahanan diri untuk mengeluarkan bahan yang berbahaya yang mungkin ikut termakan. Akan tetapi pada kondisi kondisi tertentu mual dan muntah ini bisa mengakibatkan komplikasi yang lain gitu ya. Kalau definisinya sendiri, mual atau nausea itu perasaan yang tidak nyaman dalam tenggorokan atau daerah epigastrik yang memberi tanda seseorang bahwa dia akan muntah. Tapi mual tidak selalu disertai dengan muntah ya. Tapi ada juga yang mual kemudian itu sebagai apa alarm untuk terjadinya muntah. Kalau muntah itu pengeluaran dengan paksa isi lambung lewat mulut gitu akibat adanya kontraksi otot abdomen, rongga dada yang ini peristiwanya bisa berupa semburan yang kuat. Jadi untuk muntah itu melibatkan banyak komponen ya, tidak hanya keluarnya isi lambung, tetapi juga adanya kontraksi otot abdomen, rongga dada, kemudian ada kaitannya juga dengan saliva gland, kelenjar ludah, dan lain sebagainya. Kemudian mual muntah itu merupakan gejala non-spesifik yang muncul akibat dari berbagai gangguan metabolik. Ini jadi berbagai macam muncul akibat dari berbagai macam gangguan metabolik atau adanya toksin, inflamasi maupun gangguan yang lain. Gangguan struktur gitu ya, struktur saluran nafas, saluran pencernaan dan lain sebagainya. Kemudian mual muntah juga bisa jadi gejala yang tidak spesifik, eh, adanya penyakit yang lebih berat. Jadi mual muntah memang kadang sampai mengganggu pasien, bahkan dapat menyebabkan permasalahan kesehatan yang lain. Misalnya saat mau muntah ada beberapa cairan lambung yang tidak keluar tetapi malah masuk ke saluran nafas. Mungkin karena adanya apa posisi yang tidak tepat gitu ya. Kalau muntahnya kondisi tidur terlentang, itu kan kadang-kadang yang kemudian masuk ke saluran nafas. Kemudian eh, mungkin perdarahan, dehidrasi, dehidrasi yang apa? Sebentar ya. Tapi ibu perdarahan, kemudian dehidrasi. Nah, dehidrasi berat ini juga bisa nanti menyebabkan terjadinya gangguan ginjal akut. Nah, ini kan bahayanya kok sampai ke apa?
apa gangguan ginjal akut ya, GGA. Nah, sehingga perlu tata laksana yang tepat. Kemudian, sebentar. Kemudian kita masuk ke penyebabnya, etiologi atau penyebabnya. Penyebab dari apa mual muntah itu bisa karena memang ada gangguan di sistem gastrointestinal, bisa karena penyakit kardiovaskuler, bisa karena memang gangguan di neurologis, bisa juga karena apa gangguan psikologis, ada memang karena penggunaan obat, bisa juga karena kondisi khusus lainnya. Kalau untuk yang apa gangguan sistem gastrointestinal mungkin adanya obstruksi atau kerusakan pada saluran keluar dari lambung. Kemudian mungkin adanya gangguan motilitas lambung dan usus. Kemudian bisa juga karena terjadi kedaruratan intraabdominal, obstruksi intestinal, terjadinya pankreatitis akut, kemudian pyelonefritis akut atau radang di parenkim ginjal, kemudian kolestitis. Kolestitis itu kolesto itu kandung empedu, itis itu radang ya. Jadi radang di kandung empedu. Kemudian kalau kolang itis, kolang itu saluran empedu. Kalau koles koles itu kandung empedunya. Kalau kolango, kolango itu saluran empedunya. Kalau kolangoitis berarti ada radang di saluran empedu. Kemudian penyakit kardiovaskuler juga bisa manifestasinya adalah mual dan muntah. Misalnya infak miokard, myocardial infarction akut itu juga bisa ada gejala mual muntahnya. Kemudian gagal jantung kongestif, kemudian shock atau kolaps sirkulatori itu juga bisa dampaknya adalah terjadinya mual muntah. Kemudian bisa juga karena adanya gangguan atau proses terjadinya apa ya intrup apa disrupsi di neurologikal. Misalnya terjadinya perdarahan cerebral, kemudian peningkatan tekanan intrakranial. Bisa juga karena migrain, bisa juga ada gangguan vestibular maupun trauma kepala. Jadi kalau seorang terbentur keras gitu ya atau jatuh yang kebentur bagian kepala, kemudian mengalami mual muntah itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena berarti ada trauma hebat di kepala yang kemudian dampaknya adalah di mual muntah. Kemudian penyebab yang lainnya misalnya adanya eh, gangguan metabolik ya, diabetes mellitus, penyakit Addison, kemudian uremia gitu ya. Memang ada peningkatan kreatinin gitu ya karena gangguan renal. Kemudian bisa juga tadi secara psikologis, jadi ada psikogenik cause self-induced. Nah, ini biasanya apa respon dari antisipasi akan adanya sesuatu, ada trauma tertentu atau ada memori tertentu yang kemudian memicu mual dan muntah. Penyebab lain misalnya adanya kehamilan, kemudian iritan yang tertelan, bau atau gas berbahaya, dan juga prosedur operasi. Ada juga mual muntah itu disebabkan oleh obat yang paling banyak yang selalu dialami itu adalah karena kemoterapi. Jadi ada namanya kemoterapi, induced nausea and vomiting. Kemudian bisa juga dengan terapi radiasi. Kemudian teofilin itu juga kalau efek apa eh, efek sampingnya itu bisa juga mual muntah. Terutama kalau dia melebihi kadar minimal toksik. Karena kan kok teofilin indeks terapi sempit ya antara kok apa efektif minimal eh, effective concentration dan juga minimal toxic concentration-nya itu kan rentangnya sangat sempit. Jadi kalau sudah melewati MTC, minimal toxic concentration, itu juga bisa menyebabkan terjadinya mual muntah. Jadi intoksikasi teofilin. Kemudian bisa juga dari antikonvulsan, digitalis untuk jantung ya. Kemudian opiat.
Opiat biasanya kan untuk mengatasi ini ya, nyeri gitu, tapi dia ada mungkin penyebab juga bisa salah satu penyebab terjadinya mual dan muntah. Kemudian antibiotik, ada amphotericin juga masuk antibiotik ya. Ini bisa menjadi salah satu penyebab mual muntah. Kemudian kita masuk ke fisiologinya. Di fisiologinya, secara fisiologi, ada dua area utama yang diperkirakan mengatur refleks muntah. Yang pertama adalah pusat muntah dan kemoreseptor trigger zone. Jadi ada dua ini. Kalau ada impuls yang diteruskan ke dua eh, area utama ini akan menyebabkan terjadinya respon mual dan muntah. Kemudian ada 5 reseptor utama yang terlibat pada proses muntah. Yang pertama adalah reseptor muskarinik M1, ada reseptor dopaminergik D2, kemudian ada reseptor histaminergik H1, kemudian ada 5-hidroksitriptan atau 5-HT atau dikenal juga dengan reseptor serotonin. Dan juga ada reseptor neurokinin NK1 atau substans P. Jadi kalau ada senyawa yang men-trigger mual muntah, kemudian meneruskan impuls dan berikatan di 5 reseptor utama ini, kemudian mual muntah. Nah, ada 5 faktor utama pemicu muntah. Yang pertama adalah adanya toksin di dalam lumen saluran cerna. Kemudian memang ada gangguan visceral, jadi memang ada kondisi patologis tertentu di visceral. Kemudian ada gangguan di vestibular. Kemudian bisa dari stimulasi sistem syaraf pusat. Atau mungkin adanya toksin dalam darah atau cairan cerebrospinal. Jadi biasanya pusat muntah itu menerima sinyal bisa dari CTZ, kemoreseptor trigger. Di kemoreseptor trigger zone ini ada beberapa reseptor. Nanti kita lihat ada beberapa reseptor di eh, kem, kemoreseptor trigger zone. Ada serotonin, dopamin, muskarinik, dan histamin. Eh, ya kalau nggak salah itu. Nanti kita lihat lagi ya gambarnya ya. Kemudian yang kedua, em, adanya jadi sinyal itu sinyal dari pusat muntah itu diterima dari aparatus sistem vestibular di telinga. Kemudian adanya iritasi faring, kemudian neuron aferen vagus dan sumsum tulang belakang yang mendukung aktivitas saluran cerna. Kemudian ada juga dari stimulus psikogenik atau stres. Jadi sinyalnya itu dari korteks. Jadi ini sinyalnya bisa dari kemoreseptor trigger zone, bisa dari sistem vestibular, bisa dari reseptor di faring, kemudian dari gastrointestinal dan korteks. Nah, mari kita lihat patofisiologinya. Di sini adalah patofisiologi atau perjalanan nausea, mual dan muntah ya. Jadi jadi sebenarnya refleks muntah itu akan ada kalau ada sinyal yang masuk ke pusat muntah di medula. Nah, medula tadi menerima signal itu dari korteks, dari CTZ, dari gastrointestinal, atau dari labirin. Vestibular, kemudian small intestine gitu ya, kemudian ke pusat muntah. Yang cortex, yang higher cortical center atau cortex, ini biasanya berupa sensori, input sensori. Jadi adanya sinyal sensori, entah itu nyeri, bau yang tidak sedap, kalian bau sampah atau bau sesuatu yang menyengat gitu ya, atau melihat sesuatu yang eh, membuat tidak nyaman gitu, atau mungkin adanya hmm, apa ya, atau kenangan yang
tidak nyaman, kemudian ketakutan, atau mungkin kecemasan, ini sinyalnya masuk ke cortical center. Dari cortical center, nanti impuls tadi masuk ke vomiting center di medula, sehingga muncul refleks, bentar ya, yang pointernya mana tadi? Tadi, jadi muncul refleks muntah. Kemudian sensor dari labirin langsung ke vomiting center. Kemudian kalau yang CTZ ini bisa menerima signal dari eh, gastrointestinal ataupun gastrointestinal ya gastrointestinal system itu bisa entah itu dari kemoterapi, radioterapi atau mungkin ada toksin yang tertelan sehingga memicu eh, respon dari gastrointestinal meneruskan signal ke CTZ, tapi bisa juga dari gastrointestinal system tadi langsung ke vomiting center. Jadi ada dua cara dia bisa langsung ke CTZ, bisa juga langsung ke pusat muntah. Nah, kalau CTZ, kalau kemoterapi ini yang ke-trigger adalah di responnya, signalnya itu ke CTZ. Nah, dari CTZ nanti baru ke pusat muntah sehingga muncul refleks muntah. Jadi kalian bisa belajar dari diagram ini, kemudian di mana nanti obat-obat itu bekerja juga bisa dari diagram ini. Ini ada tambahan lagi untuk diagram berikutnya adalah masih sama ya dengan tadi ini lebih detail apa ada vestibular aparatus misalnya pada mabuk perjalanan gitu. Ini masuknya dari vestibular aparatus, dari vestibular aparatus diteruskan ke pusat muntah. Pusat muntahnya di sini nih. Di sini di sini adalah medula oblongata. Di sini ada vomiting center yang bisa diaktifasi oleh eh, impuls dari kortikos chemosreceptor trigger zone, cerebral cortex, afferent vagal, visceral nerve, dan juga vestibulocellular apparatus. Jadi di sini ini medulanya, jadi ini pusat muntahnya kecil sebetulnya, tapi dia siap menerima respon dari manapun, dari bagian tubuh yang lain. Nah, kalau ini korpus, jadi CTZ ada di sini, CTZ ini bisa menerima respon dari vestibular juga, bisa juga yang langsung arahnya ke trigger di CTZ. Di sini ada cerebral cortex dan limbic system. Ini merupakan anticipatory nausea and vomiting. Jadi letaknya di sini. Kemudian ini pons, ini ada hipotalamus. Nah, ini ada stomach. Kemudian ini misalnya kalau ada kemoterapi dan radiasi yang menyebabkan kerusakan sel, ini nanti akan meneruskan signalnya hingga masuk ke eh, apa eh, pusat muntah. Ini yang apa stomach juga seperti itu. Kemudian ini juga tadi ya penjelasan lebih detail tadi kemoreseptor di dinding lambung akan memberikan respon ketika eh, sel enterografin itu mengalami kerusakan karena penggunaan kemoterapi atau stimulus lain. Kemudian mekanoreseptor akan berespon pada merespon menyebabkan distensi abdominal dan obstruksi. Nah, ini di GI tract, kemudian meneruskan neurotransmitter serotonin, dopamin, neurotensin atau vasoaktif intestinal peptide ini ke vomiting center. Kemudian yang ini misalnya ada obat atau biochemical product atau toksin ini bisa menstimulus kemoreseptor trigger zone. Kemudian melepaskan neurotransmitter serotonin dan dopamin sehingga kemudian berikatan di vomiting center gitu ya, menyebabkan muntah. Demikian pula dengan adanya perubahan pada posisi ataupun adanya karena kondisi perjalanan gitu ya, itu bisa menstimulus aparatus vestibular untuk menstimulus keluarnya neurotransmitter muskarinik, kolinergik, dan histamin.
yang masuk ke vomiting center sehingga menyebabkan mual dan muntah. Mual dan muntah itu melibatkan saluran pencernaan, kemudian otot diafragma, interkostal, otot di abdomen, kelenjar ludah, jantung, dan juga saluran nafas sehingga muncul respon nausea and vomiting. Nah, kita masuk ke diagnosis. Oh, sebelum ke diagnosis ini kok melompat, maaf ya. Ini di sini ada kemoreseptor trigger zone tadi ya. Dia ada beberapa reseptor site di situ. Ada di sini ada apa? em, Serotonin, ada histamin, ada muskarinik dopamin dan substan P. Jadi di situ ada 5 reseptor ya. Di di mana kemoreseptor trigger zone itu ada 5 reseptor. Jadi memang kemoreseptor trigger zone merupakan area yang sangat luas di mana beberapa neurotransmitter itu bisa berikatan pada reseptor yang ada pada em, yang ada di kemoreseptor trigger zone. Selain itu juga ada apa reseptor opioid. Jadi kalau penggunaan opioid itu langsung directly menstimulus di kemoreseptor trigger zone. Antagonisnya bisa antagonis serotonin, kemudian antihistamin, kemudian antimuscarinic agent gitu ya. Kemudian ini antagonisnya. Nah, ini kalau opioid analgesik berarti langsung berikatan di sini. Dari reseptor trigger zone berikatan gitu ya neurotransmitternya, kemudian respon diteruskan ke pusat muntah. Atau adanya ini ya gangguan pada gastrointestinal, ada atau pada higher center atau faring, ini juga nanti bisa memicu ke pusat muntah. Oke, tadi seharusnya ketuker. Nah, ini untuk diagnosis. Untuk diagnosis perlu dilakukan penilaian kondisi pasien terkait keparahan mual dan muntahnya, durasinya sudah berapa lama. Keparahan itu bisa mild, moderate to severe. Jadi kok sampai muntah, sampai tidak ada makanan yang bisa masuk, nah itu hati-hati, ada kemungkinan risiko terjadinya dehidrasi ya. Durasinya berapa lama, mual muntahnya itu persisten atau intermittent, terus-terusan atau ada jeda. Kemudian kapan terjadinya mual muntah? Apakah mual muntah tadi memburuk pada waktu tertentu? Kemudian apakah ada hubungannya dengan yang dimakan? Kemudian perlu dilihat juga isi lambung yang dimuntahkan. Jadi misalnya makan apa yang dimuntahkan apa gitu, atau mungkin di situ kemungkinan adanya darah atau cairan kecoklatan gitu, berarti kemungkinan ada luka di saluran cerna. Kemudian apa penyebab atau pemicunya, pengobatan apa yang pernah diterima oleh pasien, kemudian apakah ada gejala lain terkait mual dan muntah tadi. Kemudian apakah pasien itu juga mengalami nyeri, demam, nyeri otot, konstipasi, diare, vertigo, kelemahan, atau mungkin kuning ya, terlihat kuning kulit mata dan kulit dan mata, dan biasanya kan kelihatan di kukunya itu kuning, berarti ada kemungkinan kaitannya dengan liver disease. Kemudian apakah terjadi penurunan berat badan dan lain-lain. Kemudian perlu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagai data objektif, misalnya untuk diperiksa kadar elektrolit tubuhnya, kemudian kadar glukosa, kemudian blood urea nitrogen ataupun kreatinin. Kalau kreatininnya meningkat, kreatinin serum meningkat, itu juga tanda uremia ya, sehingga bisa memicu terjadinya mual dan muntah. Kemudian kalsium, albumin, total serum protein, kemudian apa, cell blood count,
perhitungan apa hematologi gitu ya, hematologi lengkap, kemudian liver function test, tes fungsi liver, kemudian pregnancy untuk yang perempuan ya, perempuan usia produktif bisa dilakukan kehamilan juga bisa dilakukan kehamilan ya. Urinalisis, kemudian serum lipase dengan atau tanpa amilase. Kemudian pemeriksaan lain yang bisa dilakukan EGD atau upper endoscopy, bisa juga dilakukan CT scan untuk melihat apakah terjadi iskemi atau eh, sumbatan di pembuluh darah di otak gitu ya. Apakah ada sumbatan sehingga menyebabkan mual muntah. Kemudian abdominal sonografi, kemudian bisa juga dilihat kemampuan pengosongan lambung. Bagaimana proses pengosongan lambungnya. Ini yang tadi EGD atau upper endoscopy, esophagogastroduodenoscopy. Jadi dari esofagus, gastro, duodeno, khusus 12 jari ya arahnya ke situ. Jadi di situ untuk melihat apakah ada sepanjang saluran cerna. Jadi endoskopi itu ada semacam selang gitu kecil. Di ujungnya ini ada lampu dan juga kamera. Jadi nanti akan terlihat di monitor. Jadi bisa melihat interior, kayak rumah ya, interior di dalam lambung. Akan terlihat apakah ada luka, apakah ada toksin atau ada sumbatan, itu akan terlihat di sini. Saat melakukan endoskopi itu juga bisa terus mengambil sampel biopsi, apa sampel jaringan yang ada di sepanjang esophagogastroduodeno tadi. Jadi untuk melihat apakah kalau ada sumbatan, sumbatannya sifatnya seperti apa. Oke, kemudian diagnosis mungkin terkait komplikasi. Komplikasi yang mungkin dialami pasien mual muntah bisa terjadinya nyeri abdomen, wajah yang pucat, terus salivasi terus gitu ya, kemudian nafas cepat atau takikardi. Nah, ini nafas cepat, takikardi gitu ya, berkeringat, kemudian adanya gangguan keseimbangan cairan elektrolit. Kemudian komplikasi yang mungkin dialami bisa terjadinya dehidrasi. Dehidrasi ini biasanya ditandai dengan oliguria, jadi tidak berkemih dalam jangka waktu eh, beberapa jam. Jadi yang harusnya dalam waktu 8 jam sudah buang air kecil, dia nggak buang air kecil sama sekali misalnya. Kemudian berat badan turun dan juga turgor atau tegangan kulit itu berkurang. Jadi kalau dicubit nggak cepat balik. Kemudian mungkin bisa menyebabkan terjadinya hiponatremia. Hiponatremia ditandai dengan haus terus, kemudian ada hipotensi. Kemudian bisa terjadi komplikasinya adalah hipokalemia. Hipokalemia tandanya ototnya lemah, kemudian ritme jantungnya terganggu, dan juga mungkin adanya terjadi alkalosis. Oke, itu tadi pendahuluan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari adik-adik semuanya? Ada yang mau bertanya? Itu tadi pengantar ya. Kita masuk ke yang utamanya adalah yang farmakoterapinya atau tata laksana mual dan muntah. Di sini farmakoterapi atau tata laksana mual muntah sasarannya adalah gejala, mengatasi gejala mual dan muntahnya. Jadi mengatasi kondisi mual muntah selain kemudian harus mengatasi penyebabnya dan juga kalau ada tidak seimbangan cairan elektrolit berarti harus ini salah satu sasarannya. Jadi sasarannya ada tiga, yaitu gejala mual muntahnya, penyebabnya, dan juga ketidakseimbangan cairan elektrolit. Strateginya untuk mengatasi gejala mual muntah itu adalah dengan menggunakan antiemetik. Nah, kalau untuk
untuk penyebabnya, sasarannya penyebab adalah dengan menghindari atau menghilangkan penyebabnya. Kalau ketidakseimbangan cairan ya berarti disesuaikan untuk mengatasi ketidakseimbangan cairan elektrolit. Nah, kita masuk ke sini prinsip terapinya. Jadi kalau prinsip terapi yang pertama adalah melakukan identifikasi dan mengatasi penyebab mual dan muntah. Kemudian mengatasi komplikasi yang dialami, misal ketidakseimbangan nutrisi. Metodenya adalah dengan mengganti nutrisi yang hilang. Kemudian memberikan pengatasan terhadap gejala, bisa secara empirik atau berdasarkan mekanisme. Yang terakhir, bisa memberikan terapi pencegahan atau preventif jika kejadian mual dan muntahnya tadi bisa diprediksi kejadiannya. Contohnya, karena memang kemoterapi itu adalah em, hematogen kuat, hematogen kuat, jadi memang menyebabkan mual muntah yang berat, itu kan bisa diantisipasi. Misalnya seperti itu. Kemudian saat menggunakan opiat parenteral, itu juga bisa diberikan terapi pencegahannya dulu. Oke, kita masuk ke terapi tadi, bisa secara non-farmakologi, bisa secara farmakologi. Kalau non-farmakologi bisa dengan pengaturan makanan, bisa dengan mengurangi makanan pemicu mual atau muntah, kemudian mengatur waktu makan, kemudian misalnya tidak makan berat 2 jam sebelum tidur. Biasanya itu tuh salah satu mengatasi mual dan muntah. Atau makan dalam porsi yang kecil tapi sering daripada langsung porsi besar. Sehingga mungkin kan memang kecepatan pengosongan lambungnya itu ada penurunan sehingga kalau terlalu banyak yang dimakan dalam satu waktu kan akan menyebabkan lambungnya terasa penuh sehingga memicu mual dan muntah. Kemudian bisa kalau secara fisik adalah mengurangi gerakan. Misalnya karena untuk mual muntah karena perjalanan gitu ya. Kemudian kalau psikologis ya apa non farmakologi dengan terapi farmakologis memang untuk kalau penyebabnya adalah muntah yang sifatnya psikogenik. Kalau yang farmakologi ini bisa dengan antagonis serotonin, kortikosteroid, antagonis dopamin, antihistamin H1, H2, pemberian anticholinergik, benzodiazepin dan kanabinoid. Kalau kanabis ini jarang dipakai ya, ini nggak disarankan sebenarnya. Cuman ini bisa dipakai pada kondisi tertentu gitu. Nah, ini kerja beberapa obat tadi, ini ya pharmacological terapi tadi kerjanya di sini. Ini dikaitkan dengan yang um, nausea and vomiting pathway. Nah, kalau benzodiazepin itu dia blokade di sini. Jadi dia menghambat impuls dari higher cortex ke pusat otak. Nah, kalau histamin, antagonis muskarinik, antagonis dopamin dan kanabinoid ini menghambat apa impuls atau sinyal mual muntah di kemoreseptor trigger zone ini ya, yang menghantarkan impuls dari CTZ ke pusat muntah. Kalau antagonis serotonin, dia menghambat eh, sinyal dari small intestine ini ya, baik ke CTZ maupun langsung ke vomiting center, gitu. Nah, ini bisa juga diberikan gastroprokinetik agen untuk mengatasi ini gangguan motilitas pada saluran cerna. Jadi, di sini apa eh, tugas obat-obat tadi bekerja sesuai tadi ya pathway-nya tadi. Sebenarnya makanya itu sebenarnya karena binoid itu tidak terlalu dibutuhkan, nggak perlu dipakai sebetulnya karena dia mekanismenya hampir sama dengan antagonis yang lain. Ya, sebentar. Oke, kemudian
Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah antagonis reseptor serotonin. Mekanisme aksi adalah menghambat mual atau muntah karena stimulasi saraf vagal terutama akibat kemoterapi, radioterapi ya, ataupun anestesi. Bekerjanya adalah dengan blokade reseptor serotonin karena namanya antagonis serotonin, berarti dia memblokade reseptor serotonin baik di vagal ataupun di kemoreseptor trigger zone maupun di reseptor serotonin perifer. Contohnya ini yang belakangnya tron-tron, ondansetron, granisetron, palonosetron, tapi bukan megatron ya, megatron. Megatron di transformer tuh megatron. Nah, efek sampingnya sebetulnya serotonin antagonis serotonin, reseptor serotonin ini biasanya bisa ditoleransi dengan baik. Tetapi ada juga yang mungkin kalau efek samping itu kan sifatnya individual, nggak semuanya mengalami. Tapi mungkin ada kondisi tertentu yang bisa mengalami efek samping, kondisi individual yang bisa menyebabkan efek samping. Nah, efek samping yang apa perlu jadi apa yang perlu diwaspadai adalah jika terjadi perpanjangan gelombang QT. Jadi ini perpanjangan gelombang Q sampai T di sini ya. Ini T wave-nya jadi panjang. Jadi fase istirahat jantungnya tuh kepanjangan. Jantungnya sampai lupa nggak memompa, itu kan bahaya ya. Nah ini bisa memang bahaya. Jadi harus kalau memang ada prolog QT, berarti obat itu sebaiknya tidak digunakan. Kemudian bisa gangguan irama jantung, aritmia. Terus kita masuk ke yang kedua adalah kortikosteroid. Kalau mekanisme aksi dari kortikosteroid sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, tapi dugaannya dapat meningkatkan antagonisme pada reseptor serotonin. Biasanya digunakan sebagai terapi tambahan untuk mencegah mual atau muntah akibat obat-obat sitotoksik atau obat-obat kemoterapi. Jadi kalau secara pasti belum ada konklusi bagaimana mekanisme aksi dari kortikosteroid dalam mengatasi mual dan muntah. Tetapi lebih karena dia memperkuat antagonisme ke reseptor serotonin, biasanya sebagai terapi tambahan. Contoh kortikosteroid sudah sangat paham ya, ada dexamethasone, metilprednisolon gitu ya. Kemudian side effect jangka pendek itu adalah insomnia, indigesti, kemudian perubahan mood, peningkatan nafsu makan, dan kadang-kadang terjadinya peningkatan level glukosa yang sifatnya sementara. Jadi ada temporary spikes level gula darah gitu. Ya, atau ini biasanya memang kaitannya dengan sindrom metabolik metabolik gitu ya untuk kortikosteroid ini. Kemudian yang ketiga ada agonis dopamin. Antagonis ini, antagonis dopamin ya. Dia blokade reseptor dopamin. Kalau blokade kan antagonis ya. Reseptor dopamin, kemudian muskarinik dan histamin. Contoh obatnya ada metoclopramid dan domperidon. Tapi metoclopramid itu selain menyebabkan antagonis dopamin di kemoreseptor trigger zone di GI tract, dia juga bisa sebagai agen prokinetik. Prokinetik itu karena adanya apa? Gangguan motilitas di gastrointestinal. Jadi misal ini si metoclopramid itu efeknya bagus pada gangguan gastrointestinal, tapi kurang poten, kurang efektif ya untuk mual muntah karena kemoterapi atau pasca operasi. Oleh karena itu tadi saat assessment perlu dipastikan juga penyebabnya itu apa gitu. Kalau memang kemoterapi atau pasca operasi nggak bisa menggunakan antagonis dopamin. Kemudian domperidon, kalau domperidon itu sama dengan metoclopramid. Jadi antagonis reseptor dopamin di kemoreseptor trigger zone tapi yang ada di luar blood-brain barrier.
dia nggak ada tidak tidak di efeknya tidak di GI tract ataupun tidak punya efek prokinetik. Side effect-nya adalah sindrom ekstrapiramidal, kelelahan, kemudian distonia, kelemahan otot gitu ya, kemudian Parkinsonisme, dan juga perpanjangan interval gelombang QT. Ini efek sampingnya. Kemudian kita bahas tentang metoclopramid sebentar. Jadi metoclopramid ini biasanya indikasi penggunaannya adalah mual muntah yang sering menyertai gejala dismotilitas gastrointestinal. Jadi ada gangguan motilitas di gastrointestinal. Terus indikasinya bisa untuk pasien GERD atau gastroesophageal reflux disease. Reflux disease ini ada, jadi di esofagus, sebenarnya di sini ada sphincter. Sphincter itu begitu makanan masuk ke lambung, dia akan. Saya sepertinya kelempar ya. Dari mana tadi mulai kelemparnya? Sebentar, saya share lagi. Saya mulai kelemparnya di mana nih, Dek? Makanya nggak bisa Oh, pakai nggak bisa kamera. pakai. Di sini sudah tadi. Baru bahas yang metoclopramid ini ya Ibu. Ah, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Sinyal tidak stabil ini. Wait, wait, wait. Jadi pada pasien GERD, GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi ada reflux atau aliran apa lambung itu naik lagi. Ini kok nggak bisa tak geser. Udah nggak apa. Jadi di sini ada sphincter. Sphincter itu kayak katup gitu yang mencegah aliran balik dari lambung ke esofagus lagi. Tapi pada kondisi tertentu, lower sphincter mengalami masalah bisa karena memang ada obstruksi, bisa karena obat, bisa karena memang ada apa ya penyebabnya bisa obat, bisa kondisi medis tertentu, bisa memang ada kelemahan pada otot sphincternya. Sehingga begitu makanan masuk ternyata balik lagi. Itu namanya gastroesophageal reflux disease. Nah, metoclopramid ini bisa untuk GERD, tapi hanya menghilangkan gejala, tapi tidak bisa menyembuhkan kalau terjadi radang pada esofagus. Nah, itu dia nggak bisa melakukan itu. Tidak bisa, ini kok nah, tidak bisa menyembuhkan esofagitis, tapi dia bisa mengatasi gejalanya. Kemudian bisa juga diberikan pada pasien dengan gastroparesis atau adanya pasien yang mengalami penundaan pengosongan lambung, di mana metoclopramid ini dapat meningkatkan pengosongan lambung. Jadi ini lambungnya nggak bisa ini ya termasuk di sini jadi ileus juga ya di saluran cerna. Kemudian untuk prosedur diagnostik seperti intubasi intestinal atau kontras radiografi. Dan bisa juga diberikan pada pasien postoperatif ileus, postoperatif pada pembedah, pada apa tindakan operasi di usus gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang tadi, masuk ini masih antagonis dopamin. Saya nanti tak perbaiki dulu sebentar ya. Ini antagonis, ini salah. Piye iki? Wait, 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 wait. Nah, kita selanjutnya ke obat antihistamin. Antihistamin H1 mekanismenya pasti blokade ya, blokade reseptor histamin, tapi juga memiliki efek antikolinergik. Ini sebenarnya antiemetik lemah dan biasanya dipakai untuk motion sickness, mabuk perjalanan ya.
mabuk apa darat, lautan, udara itu antimo, nggak nyebutin merek nggak boleh ya. Ini contohnya ada difenhidramin, dimenhidrinat, dan promethazine. Efek sampingnya adalah efek samping antikolinergik karena dia tadi punya efek antikolinergik. Jadi kalau eh, dia blokade reseptor histamin dan punya efek antikolinergik, berarti efek sampingnya dengan aktivitas antikolinergik. Jadi misalnya terjadinya mulut kering atau pandangan kabur, drowsiness gitu ya, drowsiness, kemudian eh, s- lieng, dizziness, dan juga retensi urin. Kemudian ada antihistamin H2. Mekanisme aksinya blokade reseptor histamin H2 yang ada di lambung. Ini antiemetik lemah juga dengan efek menekan sekresi asam lambung. Biasanya digunakan untuk pencegahan mual muntah akibat peningkatan sekresi asam lambung. Contoh obatnya familiar ya dengan simetidin, ranitidin, dan famotidin. Kalau efek samping yang umum, yang sifatnya ringan ini bisa sakit kepala, glieng, diare atau konstipasi, kemudian fatigue, kelemahan gitu ya, atau drowsiness, dan juga nyeri pada eh, otot dan persendian. Nah, kalau pada long term use dia bisa menyebabkan ginekomastia dan juga malabsorpsi vitamin B12. Ini kalau jangka panjang gitu ya. Terus obat yang berikutnya adalah yang tadi antikolinergik. Kita juga bisa menggunakan obat antikolinergik yang bisa mekanismenya untuk memblokade reseptor muskarinik. Jadi kalau reseptor muskarinik kan ada juga di CTZ ya. Jadi dia fungsinya blokade reseptor muskarinik di CTZ. Kemudian ini minimal efek sedasinya. Contohnya di sini ada meklizin dan hyosin. Kalau meklizin itu eh, untuk mencegah motion sickness dan bisa digunakan pada pengobatan vertigo. Sedangkan kalau hyosin lebih ke motion sickness. Efek sampingnya karena antikolinergik ya kaitannya dengan efek samping antikolinergik tadi mulut kering, pandangan kabur, sama ya blood vision, kemudian ada drowsiness, dizzy dan juga retensi urin. Kemudian selanjutnya ada benzodiazepin. Benzodiazepin, walaupun sebetulnya dia kan nggak langsung berpengaruh di ini. Dia bukan hubungannya bukan dengan blokade reseptor apa serotonin, histamin, muskarinik, dopamin gitu ya, ataupun reseptor opioid gitu. Tapi dia lebih dia berefek sebagai antiemetik itu dengan mengurangi ansietas. Jadi ini agak agak sedikit berbeda karena dia bekerjanya pada reseptor GABA atau channel ion klorid. Jadi dia tidak di blokade seperti yang lainnya. Contohnya lorazepam dan midazolam. Kombinasi agonis serotonin, kombinasi ini ya, benzodiazepin dengan antagonis serotonin maupun penggunaan secara tunggal itu efektif pada mual muntah pasca operasi dan kecemasan lain. Nah, ini biasanya dipakai sebagai obat pada kondisi antisipatory nausea and vomiting. Misalnya sebelum pemberian kemoterapi. Efek sampingnya bisa drowsiness, bisa menyebabkan toleransi. Kalau toleransi kan berarti dosisnya harus terus naik gitu ya. Jadi dengan dosis yang biasa dipakai sudah toleransi, jadi perlu dinaikkan. Nah itu bahaya kan kalau terus-terusan. Kemudian dia juga resiko terjadinya adiksi. Kemudian bisa menyebabkan disfungsi central nervous system dan juga depresi saluran nafas. Yang terakhir adalah kanabinoid. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa ini tidak pakai karena mekanisme pastinya juga belum diketahui. Tadi lebih diduga menghambat respon
mual muntah dari kemoreseptor trigger zone, menghambat signal muntah dari kemoreseptor trigger zone ke pusat muntah. Nah, itu kan kalau yang lainnya juga bisa dipakai. Jadi tidak banyak dipakai. Banyak obat lain yang lebih efektif dan efek sampingnya lebih sedikit. Nah, kalau cannabinoid ini senyawa aktifnya adalah tetrohidrocannabinol. Ini suatu senyawa psikoaktif pada marijuana dan memiliki efek antiemetik. Efek sampingnya ada euforia, sedasi, halusinasi, mulut kering, dan peningkatan nafsu makan. Tapi ini juga pernah dipakai sih kok di kita. Kecuali kondisi yang memang benar-benar nggak bisa ditoleransi dengan anti emetik yang lainnya. Ada yang mau bertanya dulu dari sini? Ini sudah selesai untuk yang farmakoterapinya. Kita sampai jam 3 ya berarti ya. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum, Ibu. Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan ya untuk spesifik treatment. Sebentar ya. Hmm? Belum, Kak. Galon belum. Nggak jadi. Maaf ya, kalau di rumah itu mah aneh-aneh. Ya, kita masuk ke spesifik treatment. Jadi ada mual muntah karena kemoterapi. Nah, kalau mual muntah karena kemoterapi, di sini ada hari. Ini dalam hari ya, dalam hari hitungan 0 sampai dengan 8 hari. eh, apa? Kalau hanya di satu hari ini, tapi kalau ini lebih ke respon mual muntahnya ada yang akut dan ada yang delayed. Kalau yang 0 ini untuk yang biru ini ya, ini adalah anticipatory chemotherapy induced nausea and vomiting. Jadi ini tergantung dari kondisi pasien. Kalau memang dia ada kecemasan, kemudian memicu mual muntah, ini perlu diberikan profilaksis istilahnya. Bukan profilaksis, terapi antisipasi sebelum diberikan kemoterapi. Nah, di angka 1 ini hari pertama diberikannya infus kemoterapi. Dan muntah itu terjadi 0 sampai 24 jam setelah infus kemoterapi. Kemudian kalau yang delayed itu di atas 24 jam sampai dengan hari ketujuh. Jadi ini lebih dari 24 jam. Ini hari ketujuh ya. Ngitungnya sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari setelah eh, hari apa pemberian kemoterapi. Jadi kalau tujuan kemoterapi, terapi pada tujuan pemberian terapi mual muntah pada kemoterapi ini untuk mencegah komplikasi. Jadi kalau mual muntah karena kemoterapi itu biasanya mual muntahnya itu sangat berat, yang kemungkinan bisa menyebabkan kerusakan atau robeknya esofagus. Kemudian bisa mungkin terjadi perdarahan esofagus, anoreksia dan jadi kalau mencegah komplikasi ya, komplikasinya lebih karena ini bisa menyebabkan tadi esofagus yang robek karena terlalu kuat mual muntahnya atau terjadinya perdarahan karena gesekan terus-menerus. Kan kalau dari lambung keluar itu, lambung itu kan ada isinya asam ya. Asam kok terus-menerus melewati esofagus, mukus di esofagus itu kan tidak setebal di lambung. Jadi sifatnya bisa korosif gitu sehingga menyebabkan perdarahan di
esofagus. Kemudian resiko komplikasinya bisa anoreksia, malnutrisi, dan juga dehidrasi. Kemudian tujuannya juga untuk meringankan ketidaknyamanan pada pasien, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap kemoterapi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, ini drug of choice-nya, pilihan obatnya. Kalau sebagai antisipatory nausea and vomiting yang diberikan di hari ke-0, gejalanya misalnya pasien mengalami kecemasan, DISI, kemudian muntah sebelum kemoterapi, ini bisa diberikan benzodiazepin, obat golongan benzodiazepin, lorazepam gitu ya. Kemudian untuk yang akut induced emesis atau muntah pada akut ya 24 jam saat infus kemoterapi, ini tergantung mual muntahnya apakah mild, moderate, atau severe. Kalau sifatnya ringan, bisa dengan prochlorperazine atau dexamethasone. Kalau moderate itu kombinasi antara metoclopramid dan dexamethasone. Kalau severe bisa dengan ondansetron dan dexamethasone atau prochlorperazine dan triethylperazine. Kalau yang delayed emesis itu berarti kan lebih dari 24 jam. 24 sampai 120 jam setelah kemoterapi. Ini bisa diberikan prochlorperazine 10 mg, lorazepam 10 mg, dan difenhydramine 50 mg. Ini spesifik treatment yang pertama. Untuk yang kedua, kita membahas tentang mual muntah setelah operasi. Biasanya efek dari anestesinya. Kejadiannya paling sering eh, sebentar ya. Paling sering mual muntah pos operasi ini terjadi setelah operasi abdomen, mata, telinga, hidung, ataupun tenggorokan. Nah, risiko mual muntah pos operasi ini lebih tinggi pada wanita dibanding pria, 3 kali lebih besar kemungkinan terjadi mual muntah pos operasi pada wanita, sedangkan kalau pada anak-anak itu 2 kali lipat dari dewasa. Ini bisa diberikan terapi profilaksis jika diperlukan, misalnya pemberian antikolinergik. Kemudian kalau pas yang post operasi terapinya bisa dengan pemberian droperidol. Droperidol biasanya pada operasi obstetri dan ginekologi. Kemudian bisa juga diberikan metoclopramid, bisa diberikan juga antagonis serotonin, kemudian dexamethasone tunggal atau kombinasi. Kemudian spesifik treatment yang ketiga itu dengan mual muntah mabuk perjalanan, dan yang terakhir adalah nanti mual muntah pada kehamilan. Kalau mual muntah mabuk perjalanan ini sebenarnya first line-nya bisa dengan skopolamin transdermal, jadi patch gitu, tapi mungkin kita jangan pakai ya. Lebih seringnya yang di antihistamin ini. Promethazine, dimenhydrinat, meclizine, itu yang mungkin bisa dipakai. Kemudian kalau ada kehamilan bisa dengan zin atau meclizine, ini sebagai antihistamin, atau juga bisa dengan metoclopramid. Oke, untuk farmakoterapi sepertinya sudah selesai. Kita lanjut ke yang terakhir terkait proses tata laksana pada pasien. Jadi di sini ada siklusnya: collect, assess, plan, implement, follow up, monitor, dan evaluasi. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan, kita perlu mengumpulkan data, karakteristik pasien, riwayat medis, riwayat sosial, kemudian medikasi yang digunakan saat ini, kemudian data-data objektif. Karakteristik pasien bisa meliputi usia, jenis kelamin, status kehamilan. Kalau memang pasiennya hamil, itu kan salah satu ini ya, eh, etiologi dari mual muntah juga. Kemudian identifikasi faktor pencetusnya atau triggernya. Kemudian kalau riwayat medis itu bisa pasiennya sendiri atau riwayat keluarga. Kemudian apakah ada riwayat terjadinya mual muntah juga sebelumnya. Kemudian riwayat sosial misalnya penggunaan apakah pasiennya merokok, ada
penyalahgunaan obat, ada konsumsi alkohol, dan juga dietary habit. Kemudian current medication termasuk obat resep dan non-resep, obat herbal, kemudian suplemen diet juga. Kemudian ada objektif data, kita perlu lihat juga apakah terjadi perpanjangan gelombang QT, perubahan tekanan apa blood pressure ataupun pulse, kemudian eh, terkait metabolik status dari pasien, kemudian hematologi, fungsi liver, berat badan, skin turgor, kemudian urin output, apakah terjadi oliguria atau enggak. Kan tadi oliguria kan salah satu apa tanda kalau pasien itu mengalami dehidrasi. Oke, untuk selanjutnya setelah kolek kita melakukan assessment. Kalau assessment itu kita menilai durasinya, berapa lama mual muntah itu terjadi, frekuensinya dalam sehari itu berapa kali, kemudian keparahannya, keparahan dari mual muntah. Kemudian kita perlu menilai juga kemampuan atau kemauan pasien untuk membayar em, treatment yang kita tawarkan, apa opsi-opsi treatmentnya. Kemudian eh, akses kemampuan untuk mengakses kemampuan pasien untuk menggunakan obat baik secara oral, kalau nggak bisa oral berarti dia bisa rektal gitu ya, atau dengan suntikan, injek, atau dengan transdermal. Jadi ini preferensinya, jadi penggunaan obatnya itu akan seperti apa yang memungkinkan diberikan pada pasien. Kalau terjadi mual muntah terus-menerus itu nggak bisa lagi beroral. Biasanya dengan pemberian bisa lewat infus gitu sekaligus koreksi cairan. Biasanya kalau pada anak-anak yang apa mual muntah sampai tidak ada jeda waktu antar muntahnya, itu memang risiko dehidrasi. Jadi pernah eh, anak saya sendiri juga mengalami muntah gitu ya. Jadi nggak ada jeda antara mual muntah satu dan berikutnya. Jadi begitu masuk sesuatu makanan atau minum langsung keluar lagi dan semburannya kuat gitu. Kemudian ada masuk lagi langsung keluar lagi. Jadi nggak ada jeda beberapa saat untuk tidak muntah. Nah, kalau kondisi seperti ini memang mau nggak mau harus dibawa ke dokter. Waktu itu anak saya kebetulan langsung rawat inap karena memang nggak bisa obatnya digunakan secara oral. Jadi resiko dehidrasi kalau masih waktu itu masih umurnya di bawah 5 tahun ya, belum ada 5 tahun. Jadi karena muntah terus dan itu kan biasanya kalau anak-anak bisa karena virus, bisa juga karena kalau sekolah nahan pipis tuh ya, jadi bisa resiko ISK. ISK itu juga bisa mual muntah juga efek apa eh, gejalanya. Sebentar, sebentar. Iya. Oh, kamu nggak ikut? Nggak ikut apa? Ya, sebentar ya. Ini kok ada WA. Sebentar, wait, 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 wait.
Ya, di sini ada ini ya, kemampuan untuk menggunakan. Jadi kalau memang nggak bisa menerima secara oral, jadi bisa ada cara yang lainnya. Kemudian, apakah ada penggunaan apa? Riwayat penggunaan antiemetik sebelumnya dan bagaimana respon pasien terhadap terapi sebelumnya? Apakah dia responnya bagus atau tidak? Kalau nggak bagus kan berarti nggak bisa menggunakan antiemetik yang sudah ada, yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian untuk yang kemoterapi induced nausea and vomiting, ini kita perlu menilai resiko muntah ya dari si kemoterapinya. Kemudian kita juga perlu menilai faktor risiko dari terjadinya mual dan muntah karena mual dan muntah pathway-nya ya, pathway of nausea and vomiting-nya seperti apa. Kemudian selanjutnya kita masuk ke plan. Untuk plan di sini berarti rencana. Rencana itu bisa meliputi regimen terapinya, termasuk spesifik antiemetik yang digunakan, dosis, rute, frekuensi, dan juga durasi. Kemudian bisa monitor parameter, parameter, eh, parameter termasuk parameter efikasi, efikasi, misalnya penurunan eh, gejala muntahnya, kemudian perbaikan perbaikan dari nilai laboratoriumnya. Mas Safi nggak ikut? Hmm, ya, ya. Kemudian safety-nya juga, jadi apakah muncul efek samping atau tidak, frekuensi dan juga waktu follow up-nya. Kemudian bisa dengan juga rencana terkait edukasi pada pasien. Jadi kita juga perlu memberikan edukasi terkait tujuan tata laksananya, kemudian modifikasi makan dan juga lifestyle. Kemudian kalau mau dibutuhkan prosedur invasif atau mungkin kalau kita perlu memberikan informasi terkait obat yang spesifik. Jadi misalnya digunakan sebelum makan, sesudah makan, berapa jam sesudah makan, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pemberian obatnya. Kemudian untuk self monitoring untuk perbaikan gejala. Jadi kita perlu memberikan apa ya rambu-rambu untuk pasien bisa memonitor diri sendiri terkait gejala yang dialami pasien. Kapan kondisi kapan pasien itu harus kemudian mencari pertolongan medis. Jadi mual muntah yang seperti apa yang kemudian mengharuskan pasien perlu ke rumah sakit. Misalnya kayak tadi ya, muntah yang udah nggak bisa menelan obat, baru sebentar sudah tetap muntah lagi, atau frekuensinya bertambah semakin parah atau mungkin dalam muntahan itu ada darah jadi itu perlu segera em, apa mencari bantuan medis. Kemudian bisa juga rencana untuk untuk me, apa ya merefer apa meneruskan pasien ke spesialis tertentu jika memang diperlukan. Misalnya ke gastroenterologis untuk menilai apakah ada gangguan di gastrointestinal atau mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut, biopsi dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga ke dietitian atau ke obsgin kalau tadi ternyata diketahui pasiennya hamil atau onkologis kalau memang ada mual muntah itu penyebabnya adalah adanya perkembangan sel cancer gitu dan perlu ke onkologi atau mungkin ke anestesiologis. Nah, setelah plan, ada rencana, kita lakukan implementasi. Implementasi diberikan pada pasien, tadi sudah memberikan obatnya, memberikan edukasi pada pasien terkait pengobatan yang diterima oleh pasien. Eh, semua elemen rencana tadi kita komunikasikan. Kemudian bisa juga kita perlu melakukan wawancara, mungkin untuk menggali, untuk memotivasi pasien juga, kemudian untuk memaksimalkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Dan implementasi juga terkait tindak lanjut
jadwal tindak lanjut, kemudian penilaian kepatuhan. Kemudian di follow up, kita perlu melakukan monitor dan evaluasi. Bagaimana perbaikan gejala dari nausea and vomitingnya. Kemudian apakah membutuhkan antiemetic rescue tambahan gitu ya. Misalnya udah dapat antiemetik tapi tidak membaik, apakah perlu ada tambahan untuk sebagai antiemetic rescue. Kemudian apakah muncul adverse drug effect gitu, sehingga eh, perlu ada em, apa perombakan regimen terapi. Jadi ada penyesuaian regimen terapi. Kemudian bisa juga menilai terkait kepatuhan pasien terhadap rencana terapi. Semua ini kita lakukan berkolaborasi dengan pasien, kemudian caregiver, dan juga tenaga kesehatan yang lain. Kemudian ini sebagai penutupnya, jadi ini adalah pendekatan terapi untuk nausea and vomiting. Langkah pertama adalah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan nausea and vomiting pada pasien. Kemudian menilai apakah nausea and vomit mual muntahnya itu adalah mual muntah akut atau kronik. Kalau akut kan mungkin bisa apa yang dilihat, apa yang dirasakan saat itu, atau mungkin ada gangguan di pencernaan saat itu. Kalau kronik biasanya kaitannya dengan penyakit yang mungkin bisa lebih serius karena terjadi terus-menerus ya. Kemudian kita perlu menilai kemungkinan eh, ada obat yang menyebabkan mual muntah atau adanya toksin yang masuk sebagai penyebab si mual muntahnya tadi. Kemudian kita perlu apa, menilai, melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data pasien, termasuk gejala, kemudian keparahan mual muntah, kemudian juga perlu ditambah dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan secara fisik maupun data-data laboratorium yang mendukung untuk penegakan diagnosis. Jadi beberapa penemuan yang untuk menegakkan diagnosis yang kemudian menjadi panduan untuk evaluasi kondisi pasien. Dan yang terakhir adalah step terakhir adalah memberikan terapi berdasarkan tadi etiologi penyebabnya, berdasarkan penyebabnya, berdasarkan perjalanan penyakitnya, kemudian berdasarkan tadi temuan baik secara em, subjektif, objektif itu tadi ya. Kemudian juga pengetahuan terkait neurotransmitter ataupun reseptor yang berpengaruh terhadap apa mekanisme mual muntahnya. Jadi yang ke-trigger itu apa ya? Yang dilepaskan tuh neurotransmitter apa dan reseptornya mana yang berpengaruh. Nah, dari situ kita kemudian dari diagnosis, kemudian kita mengevaluasi penggunaan obatnya. Sebagai apoteker, kita memang tidak mendiagnosis, tetapi kita paling tidak tahu bagaimana mekanisme obat itu bekerja. Kita tahu penyebabnya apa dari diagnosis yang ada, sehingga kita bisa memastikan bahwa pilihan obatnya tadi sesuai mekanismenya untuk mengatasi kondisi pasien. Itu terkait memual dan muntah. Ada yang mau ditanyakan dari adik-adik? Ini slide terakhir. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya kalau semua orang pasti sudah pernah mengalami mual muntah ya? Atau ada yang belum pernah mengalami mual muntah? Jangan-jangan ada yang nggak pernah mual muntah ya? Ada ya pasti ya, tapi penyebabnya kan sendiri-sendiri. Bisa macam-macam. Mau ujian, gugup, kemudian mual muntah, gitu juga bisa. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu? Silahkan ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang belum ber... Ini Bu, apakah bisa menampilkan QR presensi Bu? Karena tadi Oh, sempat belum ada. presensi. Iya. Belum presensi. Oke, oke. Sebentar.
kurang 2 orang aja kayaknya tadi ya yang belum presensi. Pertanyaannya malah ini ya, apa link presensi. Jadi nanti silahkan kelompoknya bisa berbeda dari yang waktu farmakoterapi satu, tetapi jumlah per kelompoknya nanti saya kira cukup 4 sampai 5 ya, maksimal 5 orang per kelompoknya gitu. Kemudian jangan lupa seperti yang kemarin menuliskan kontribusi anggota kelompok. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Biasanya tanyanya justru tentang tugas. Nggak ada? Oke. Kalau kuis, mungkin nggak ada pemberitahuan sebelumnya ya, namanya juga kuis ya kan? Jadi kita nggak tahu. Bisa jadi nggak ada kuis, nanti lewat, kebetulan ada tugas presentasi ya, yang pas saya ada tugas presentasi. Oh ya, tadi kan ada, sudah semua ya ini ya berarti ya? Oke. Nanti untuk yang dosennya itu kan ada beberapa ya. Dosen yang mengampu farmakoterapi 2 ini ada beberapa. Ini ya, lihat ya. Oke. Di sini nanti ada saya 4 kali pertemuan, kemudian Prof. Zulis. Prof. Zulis nanti di tanggal 14 September. Jadi kalau saya sudah selesai, mungkin bisa nyicil mengingatkan beliau untuk perkuliahan. Walaupun kita ada sih di apa si master, tapi kadang-kadang mungkin karena ada agenda yang lain mungkin bisa berubah. Kemudian nanti ada Bu Citra dari Rumah Sakit Akademik dan Pak Mawardi. Pak Mawardi udah pernah ketemu? Belum ya? Ini launching ini Pak Mawardi. Nggak, beliau baru selesai studi dan baru mulai mengajar di semester ini. Jadi nanti ini ya, kalau di saya nanti jangan lupa saat tata laksana hepatitis nanti akan ada kasus, tapi nanti ada presentasi ya, presentasi kelompok eh, di tanggal 7 September. Jadi kalau pemberian kasusnya biasanya seharusnya kemarin-kemarin seminggu sebelum ya. Harapannya bisa seminggu sebelumnya. Anak mahasiswa semakin ke atas semakin banyak tugas ya. Karena memang kan lebih apa seru kalau temennya yang menjelaskan daripada dosen yang menjelaskan. Dan kalau dari adik-adik mahasiswa sendiri kan bahasanya lebih mudah, lebih familiar gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi, sebelum bertanya saya jawab dulu. Untuk UTS-nya gimana, Bu? Biasanya adalah multiple choice question. Materinya kalau untuk UTS adalah dari mual muntah, tukak peptic GERD, glaukoma, rinitis alergi, asma, dan PPOK. Yang nggak masuk hanya yang hepatitis. Yang beberapa kasus ini memang karena nanti kaitannya saat kalian masuk ke PSBA, ke program profesi apoteker, ini materi-materi ini masuk ke dalam blueprint ujian kompetensi nasional. Makanya sudah dipaparkan dari sekarang. Walaupun nanti saat eh, profesi apoteker kalian akan di-recall lagi untuk ini. Tapi recallnya nggak terus dari awal semuanya ya, tapi lebih ke spesifik apa contoh-contoh hal-hal yang perlu diperhatikan aja. Nah, kalau untuk yang UAS, nanti yang masuk materi UAS ada yang ISPA, TB, kemudian ISK, kemudian malaria demam berdarah, pneumonia, dan infeksi pencernaan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih adik-adik semuanya atas waktunya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan juga mundurnya waktu. Mohon maaf sekali karena seharusnya agenda yang sebelumnya itu selesai sebelum jam 1 ternyata agak molor. Dan kalau sudah molor gini ada banyak hal yang kemudian mengikuti juga. Terima kasih atas kesediaannya untuk perkuliahan daring. Kita ketemu di pertemuan kedua hari apa? Senin ya? Oh, cuma jarak 1 hari kita ketemu lagi untuk membahas terkait tukak peptik dan
Skirt. Nggih. Ini ada gambar kucing punyanya Mas siapa ini? Gulam. Saya, Kucingnya Bu. Melet. Iya, kucingnya Melet. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Mohon maaf atas segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Selamat berakhir pekan dan istirahat sejenak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima Yuk, kasih, Bu. terima kasih ya. Heeh. Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan, tetap semangat. Saya live nggih, terima kasih.